semua permusuhan itu terkadang bisa dihilangkan. Ada harapan hilangnya permusuhan itu. Semua macamnya permusuhan. Yang bermusuhan karena jabatan, pada suatu hari ya bersahabat. Lihat yang tarung, yang ini menghina ini, yang ini menghina ini dengan bahasanya, kan bahasanya yang halus atau bahasanya yang kasar. Tapi setelah itu ya sudahlah, jabat tangan, makan, kerja bareng, hilang. Yang karena harta juga sebagian, ribut karena harta, ini hakku, ini hakku. Di kemudian hari bisa berdamai, bisa berdamai. Tapi illa ada wataman ada kaan hasadi, kecuali permusuhan seseorang yang memusuhimu karena iri. Ini sulit. Kalau orang sudah memusuhi kita karena iri, untuk jabat tangan sulit. Orang memusuhi kita karena iri, mau jalan bareng sulit. Sekalipun tadinya jalan bareng, tadinya bersama-sama, tapi karena adanya iri di kemudian hari, mau jalan bareng lagi sulit. Dan itu terjadi. Dulu jalan bareng, sering berangkat kemana-mana bareng, segalanya bareng. Tapi karena iri berubah. Walaupun ketemu, assalamualaikum, tapi sudah nggak ada, nggak sama, nggak bisa jalan bareng lagi sudah. Itu hanya ibaratnya itu abang-abang lambe, basa-basi. Tapi jalan bareng, walaupun tujuannya sama, ingin kebaikan, ingin itu, tapi nggak bisa jalan bareng, sendiri-sendiri bisa. Karena apa? Iri, karena benci, sulit. Karena itu kullul adawati qad turja izalatuha illal adawata man adaka an hasadi. Terus fayam bagi antu ridho anhu, sudah berpaling aja dari dia, tinggalkan, nggak usah dipikirkan, tinggalkan dia dengan penyakitnya. Ya, biarkan dia dengan penyakitnya, kita menjauh, kita menghindar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, fa'arid, berpalinglah wahai Muhammad. Dari siapa? Amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Berpalinglah dari orang yang tidak mau mengingatku, tidak mau mendekat kepadaku. Orang yang hanya ingin kehidupan dunianya, sudah, nggak usah dipikirkan, wes, nggak usah diurus, nggak usah diramut orang seperti itu, berpaling. Mikir ini itu pusing, setinggalan wes. Orang tenggelam ditolong nggak mau, diselamatkan nggak mau, jarno wis kelem. Lah itu orang-orang yang iri seperti itu, orang-orang yang benci, biarkan sudah, tenggelam dengan irinya, tenggelam dengan kebenciannya. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama. Ketika ada orang yang iri, orang yang benci, tinggalkan dia dengan irinya, dengan kebenciannya. Jangan sibuk mencari bahan untuk menjawab apapun darinya.
Mau dia bertanya, mau dia ngomong, mau dia komentar, nggak perlu dihiraukan. Dada aja sudah. Dada aja. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta perlindungan dari iri, orang-orang yang iri kepadanya. Karena orang yang memiliki kenikmatan kecil, besar, sedikit ataupun banyak, itu pasti ada orang yang iri. Kullu dzi ni'matin mahsud. Ini harus jadi pegangan kita. Kullu dzi ni'matin, semua orang yang memiliki kenikmatan. Lah kita punya kenikmatan yang besar, yaitu kenikmatan Islam dan iman. Yang iri orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, iri. Karena itu bagaimana kenikmatan yang kita miliki Islam dan iman ini terkikis, habis. Buatlah mereka program-program. Untuk apa? Menghilangkan kenikmatan. Menghancurkan kenikmatan yang kita miliki. Dibuat oleh mereka program-program. Waktu-waktu yang istimewa untuk beribadah diprogramkan di situ acara-acara yang indah, acara-acara yang bagus secara duniawi. Yang orang tertarik. Hari-hari atau momen-momen dibuat oleh mereka ini, itu dan lain sebagainya. Garis besarnya mereka sudah berhasil. Dulu tahun 90-an SDI, yaitu SD Islam, itu liburnya hari Jumat. Liburnya hari Jumat. Sekarang hari apa? Ahad. Ngikut siapa? SD-nya atas nama apa itu? Islam. Liburnya ikut siapa? Bukan Islam lagi sudah. Gunanya apa? Orang tuanya sibuk jemput anak berangkat telat ke masjid. Dan itu kerugian besar. Karena terjadi pertama bid'ah setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, telatnya orang-orang Islam berangkat ke Jumatan. Dibuat seperti itu. Liburnya kerja hari apa? Umumnya liburnya kerja hari apa? Ahad. Jumatannya di rolling. Di rolling Jumatannya. Buat siapa? Memberikan kesempatan mereka untuk ke gereja atau semisalnya, sedangkan kamu yang muslim ancep nang mesin itu. Tunggu mesin itu. Dirubah. Kenapa? Kita punya kenikmatan Islam dan iman yang mereka ingin menghancurkan dan menghilangkan dari kita. Sesama muslim, sesama orang beriman, sudah jelas ayat Al-Quran, al-mu'minuna ikhwah. Sesama orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Dan dengan tegas Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegangan kita Al-Quran, pegangan kita hadis, ya, para sahabat dan lain sebagainya. Jangan kalian bercerai-berai. Nah, kalau permasalahan ini enggak. Kenapa punya kenikmatan kita? Adanya kenikmatan di situ. Akhirnya berusaha dihancurkan. Ya. Di kotak-kotak dan lain sebagainya. Berhasil. Itu yang besar, kecil juga gitu.
punya tetangga. Kok subhanallah rezekinya tahu-taunya ngalir deras. Tadinya ya Allah pekerjaannya gonta-ganti, keluar masuk, sulit. Tapi kemudian ada jalan, nemu jalan, lancar segalanya. Yang tadinya pegawai malah jadi juragan, jadi bos. Yang tadinya bawahan menjadi atasan. Yang lain, tetangganya, yang mungkin dulunya di atasnya dia, ketika disalib, iri sudah. Oh tadinya nyapa, yang kaya nyapa ini, atau yang miskin nyapa dia. Ketika itu yang kaya, ini tahu-tahunya nggak nyapa lagi. Mungkin yang itu bingung loh, apa aku ini, salah apa aku ini, kok moro-moro nggak nyapa aku, pasti seperti itu. Nah, kenapa? Karena iri. Karena iri. Karena itu jangan bingung. Kalau ada orang yang iri kepada kita, itu berarti kita punya kenikmatan. Yang dianggap orang yang iri adalah lebih darinya. Padahal setiap kita ini sudah punya kenikmatan masing-masing. Tapi orang yang iri menganggap kenikmatan yang kita miliki lebih dari yang dia miliki. Padahal kalau dia mau berpikir, mungkin dia punya lebih yang dia miliki dari yang tidak dimiliki yang lain. Tapi nggak bisa seperti itu. Itu orang yang iri. Kullu dzi nikmatin mahsud. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah, menjadi nabi, menjadi rasul. Akhirnya apa? Sekitarnya iri semuanya. Iri semuanya. Yang ini, yang itu, ingin menghancurkan, dengan memfitnah, mencaci, memusuhi, memerangi dan yang lain sebagainya. Lah iri ini bahaya, karena itu Nabi minta perlindungan darinya. Orang yang iri ini berusaha dengan keras. Bagaimana caranya kenikmatan yang dimiliki orang yang dia iri itu hilang. Berusaha dengan keras. Iblis itu punya kenikmatan luar biasa loh. Ibadah sama Allah itu sudah ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun iblis ibadah kepada Allah. Datang Nabi Adam, diciptakan Nabi Adam oleh Allah, diperintahkan malaikat semuanya untuk sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Diperintahkan sujud, semuanya sujud kecuali iblis, nggak mau. Karena apa? Adanya iri yang menjadikan iblis itu sombong. Orang yang iri itu ujung-ujungnya nanti sombong. Apalagi masuk dalam surga, tempat yang paling nikmat. Karena itu iblis, bagaimana caranya Adam keluar dari surga? Berusaha iblis untuk menghasut Nabi Adam, karena memang ini pertama maksiat yang dilakukan. Pertama kemaksiatan yang dilakukan adalah iri. Berusaha keras, berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surga, diturunkan oleh Allah ke dunia. Lah orang yang iri itu secara tidak langsung protes dengan aturan Allah. Nah, secara tidak langsung orang yang iri itu protes dari pembagian yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngatur kenikmatan? Allah. Memberikan kepada ini, memberikan kepada itu, Allah yang ngatur. Ini dikasih itu, ini dikasih itu, Allah yang ngatur. Orang iri, ingin kenikmatan itu hilang. Ini kan protes kepada Allah. Protes kepada Allah. Sehingga dikatakan di situ,
dalam sebuah syair, ala gul liman kana li hasidan atadri alaman asa'tal adaba asa'ta ala Allah fi fi'lihi li'annaka lam tardali ma wuhiba li'annaka lam tardali ma wahaba. Katakan kepada orang-orang yang iri kepadaku, tidakkah kamu mengetahui kepada siapa kamu kurang ajar? Kamu kurang ajar kepada Allah atas perbuatannya atau dalam perbuatannya karena kamu tidak ridha dengan apa yang diberikan Allah kepadaku. Apa yang diberikan Allah kepadaku. Ini kata-kata secara hal. Jadi orang yang iri ini sadarlah. Kenikmatan yang dimiliki orang yang kamu iri itu adalah dari Allah, yang memberikan Allah. Sehingga kalau kamu menginginkan kenikmatan itu berarti kamu mau mengatur Allah siapa kamu. Karena itu orang yang iri ini nggak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Sehingga obatnya adalah tinggalkan dia. Tinggalkan dia, biarkan dia dengan irinya tersebut. Dia akan hancur sendiri, akan binasa sendiri. Karena iri atau orang yang iri dengan semua yang dia ucapkan, dengan semua yang dia lakukan, itu menyalakan api di ladang amalnya sendiri. Wa huwa ghafil, dan dia lupa. Jadi orang yang iri mungkin dengan fitnah yang dia buat berhasil. Mungkin dengan tuduhan yang ia lakukan terjadi sesuai keinginannya dia, tapi dia lupa apapun amal kebaikan yang dia lakukan setelahnya itu hangus. Yang sebelumnya hangus, yang setelahnya hangus. Kenapa? Karena iri itu api yang dapat menyala. Jadi amal kebaikannya, amal ketaatannya itu adalah ladang sawah yang mestinya ditanami, disirami supaya tumbuh. Tapi iri itu bukan nanami, justru ngeracuni. Ya apa racun? Kita tuangkan air di gelas yang sudah beracun. Kita minum, menyehatkan? Enggak. Olahraga yang kita lakukan sebelumnya memberikan kekuatan kepada kita dari racun? Tidak. Setelahnya hancur. Minum yang sudah kita lakukan sia-sia, yang bakal kita lakukan nggak akan bisa kita lakukan karena hancur sudah. Hancur. Lah itu iri. Jadi iri adalah sebuah api yang dinyalakan oleh siapa? Siapa yang menyalakan? Bukan orang lain, dia sendiri. Dia sendiri yang menyalakan api tersebut. Dia lupa. Ya, dia lupa. Ya, sebagaimana Rasul SAW bersabda di dalam hadisnya, al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al hatab. Ya. Iri itu memakan kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dilahap, dihabiskan oleh iri. Sebagaimana api membakar kayu. Karena itu bahaya, dan ini nggak ada obatnya, sulit. Mau kita jawab model gimana pun, kita hadapi dengan apapun, nggak bisa orang yang gini. Ya apa? Tinggalkan, nggak usah diurus, nggak usah dihiraukan, nggak usah dihiraukan. Jalan, jangan pedulikan. Kalau kita peduli dengan dia, bingung dengan dia, wah, berhenti di tempat kita. Udah, jalan. Nggak usah dipikir, sudah dia mau apa nggak urus, laku. Dia mau menghalangi dengan fitnahnya, dia mau menghalangi dengan tuduhannya, dia mau menghalangi dengan apapun, jalan. Itu yang diperhatikan. Fa'arid amman tawalla an dzikrina, nggak usah dihiraukan itu.
nggak usah ditoleh, tetap jalan lurus. Nah, tetap jalan lurus. Nah, nanti dia yang akan hancur dengan sendirinya. Nggak ada obatnya nih. Ya, layak balul ilaj, tidak bisa diobati. Ya, penyakit yang tidak bisa diobati diantaranya muncul karena iri dan benci. Nah, nanti ada penyakit-penyakit lain itu. Ada penyakit-penyakit yang lain yang nggak bisa diobati juga. Nah, pertama ini iri dan benci nggak bisa sudah diobati. Nah, mau kita nasihati model apapun, ada orang benci dengan kita nasihati dengan cara halus sekalipun dianggapnya kasar. Dianggapnya kasar, halus. Dianggapnya kasar. Kenapa? Memang benci, nggak bisa sudah. Ya sudah tinggalkan. Nah, ada lagi nanti penyakitan ya, yang nggak bisa diobati karena apa? Karena ini, karena itu. Nah, insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan sifat iri dari diri kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kenikmatan yang kita miliki, dan mudah-mudahan kenikmatan yang kita miliki terus kita dapat mensyukurinya dengan melakukan ibadah ketaatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.